agar pemikiran ataupun ide dan rencana itu tidak menjadi karat di otak kita. Pemuda saat ini juga adalah adalah orang yang akan mengisi kepemimpinan di masa yang akan datang. Halo Sobat Perubahan, kembali lagi bersama kita di Podcast Pemuda Perubahan Sumeneb. Kali ini kita akan berbincang-bincang nih seputar pemuda bersama. Halo Mas Mulki, apa kabar? Ya, halo, alhamdulillah baik. Oke, perkenalkan, nama saya Aulia. Oh ya, Mbak Aulia. Salam Oke. kenal juga Mbak Aulia. Iya, salam kenal. Akhir-akhir ini Mas Mulki sibuk apa nih? Ya. Akhir-akhir ini kesibukan saya di Sumeneb bergelut dengan kepemudaan, baik itu di tingkat desa dan alhamdulillah juga di tingkat kabupaten bersama Pemuda Perubahan Sumeneb. Oke. Dengar-dengar nih Mas Mulki ini pernah pernah menjabat sebagai presma di BSI ya? Iya, saya pernah menjabat sebagai presiden mahasiswa sekarang sudah jadi Universitas Bina Sarana Informatika di Jakarta pada pada masa bakti 2016-2017 yang lalu. Boleh berbagi pengalaman nggak ke kita nih seputar menjadi presma itu gimana sih rasanya gitu? Apa sih yang diperoleh saat menjadi presma seperti itu? Iya benar. Banyak banget pengalaman yang bisa saya ambil ketika menjadi presiden mahasiswa, ketika menunggangi sebuah kepemimpinan, ya kan, duduk di sebuah kepemimpinan, banyak banget yang bisa saya dapat. Salah satunya adalah berkaitan dengan kepemudaan. Jadi yang saya dapat di itu adalah banyak pemuda yang mempunyai banyak ide yang cemerlang, gagasan yang bagus, ide yang kreatif, cuma kurang yang bertanggung jawab. Yang pertama, tidak ada yang bertanggung jawab terhadap ide tersebut dan juga tidak ada yang membungkus ide tersebut. Makanya ketika waktu saya jadi presma kemarin di BEM, salah satu fungsinya adalah memaksimalkan segala potensi yang ada di BEM dan juga di Universitas Bina Sarana Informatika pada waktu itu. Dan berkat itu juga insya Allah yang saya bawa ke kampung halaman. Jadi ketika teman-teman di kampung saya punya ide, punya gagasan, atau bahkan punya rencana kecil nih, Mas hari ini kita kesini yuk, gas. Mas hari ini kita berangkat yuk, koi gitu ya kan. Agar pemikiran ataupun ide dan rencana itu tidak menjadi karat di otak kita, jadi langsung gas. Tapi tentunya harus ada perencanaan yang matang juga, ya kan. Apalagi kalau rencananya yang besar, perencanaan juga harus matang. Oke. Ngomong-ngomong soal pemuda nih Mas, menurut Mas Mulki sendiri nih, pemuda itu apa sih? Pemuda, ya. Saya mengambil sedikit dari istilah. Saya pernah juga kuliah di KAFI BBC Motivator School. Jadi Om B saya sebutnya, Om Bagus, mahasiswa menyebutnya Om Bagus. Beliau menyebutkan pemuda adalah tidak memandang usia. Berapapun usia Anda, ketika Anda masih semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu, dan semangat untuk perubahan, maka kalian layak disebut oleh pemuda. Dan pertanyaannya, ketika yang seumuran 15-30 tidak melakukan perubahan, tidak semangat, apa dia layak disebut pemuda? Mungkin ketika disebutnya pemuda iya, tapi kurang layak disebut seorang pemuda. Salah satu contohnya misalkan tetangga kita ataupun kakak kita yang udah berumur 40 bahkan 50, tapi dia semangat terus untuk mencari ilmu, ya kan, menggali ilmu dan juga semangat untuk perubahan, maka saya rasa dia layak disebut sebagai seorang pemuda. Oke. Dengar-dengar nih Mas ya. Aku tuh pernah dengar soal pemuda itu penting bagi di suatu negara ataupun di suatu daerah pun gitu. Iya, benar. Kok bisa sih sepenting itu, emang apa gitu? Ya. Saya mengutip juga dari kata-kata Bung Karno bahwa ketika kita pengen melihat masa depan suatu negara, maka lihatlah pemudanya saat ini. Jadi ketika pemudanya saat ini sudah leyeh-leyeh, maka bisa dipastikan di masa yang akan datang negaranya juga akan leyeh-leyeh, negaranya juga akan loyo, ya kan, ekonominya bakalan menurun, budayanya bakalan menurun, dan juga indeks pembangunan manusia juga bakalan menurun, dan lain-lainnya juga bakalan menurun, karena pemuda saat ini juga adalah orang yang akan mengisi kepemimpinan di masa yang akan datang. Makanya pemuda itu sangat penting. Oke. Untuk pemuda masa kini nih Mas Ki, Pemuda masa kini gimana? untuk pemuda masa kini kan sekarang kita dihadapi dengan era 4.0. Iya. Menurut Mas Mulki sendiri nih, pemuda
itu apa sih yang dihadapi oleh para pemuda zaman sekarang? Tantangannya ya, Iya, tantangannya. tantangannya seperti itu. Saat ini bisa dikatakan di dunia ya kan sudah ada yang paling banyak berpengaruh adalah generasi milenial, kemudian generasi Z ya kan, ataupun dikenal dengan generasi Z. Salah satu tantangan terbanyaknya adalah yang pertama nih, tidak mau berorganisasi, ataupun dalam bahasa santainya ya kan, dalam bahasa biasanya tidak mau berkolaborasi, karena zamannya pada saat ini adalah zaman berkolaborasi. Contohnya juga di Pemuda Perubahan Sumeneb, ada yang bisa ngedit, ada yang jago acting, ada yang jago di broadcast, ada yang jago di ceramah, ada jago di touring, semuanya. Nah, kita maksimalkan gitu. Makanya pada saat ini juga tantangan di ego kita. Jadi kita emang harus berkolaborasi dalam era saat ini. Berkolaborasi dan juga bertanggung jawab terhadap ide kita, dan bertanggung jawab juga terhadap ide teman-teman yang lain. Jadi ketika teman-teman kita punya ide, kita support. Usahakan juga untuk berkolaborasi. Kalau udah berkolaborasi, klop, maka perubahan akan terjadi, saya yakin, dan masa depan bisa kita pegang, insya Allah. Ngomong-ngomong soal ego nih, di realitanya masih banyak loh pemuda yang masih mengedepankan egonya. Enggak capek untuk gini loh. Nah itu gimana nih cara mengatasinya? Ya. Kalau saya simpel sih bilang seperti itu. Ketika ada pemuda yang masih egonya tinggi, kasar, selalu bilang jelek ya kan, kafir apalagi kan, ya, jawabannya cuma satu, mainnya kurang jauh, makanya merantau. Bener, mainnya kurang jauh. Soal anak merantau nih, kenapa kok ada statement mainnya kurang jauh, harus kayak merantau gitu? Kenapa sih? Emang ada apa gitu? Ya. Ketika kita merantau itu mau nggak mau kita dihadapkan dengan situasi yang benar-benar kepepet. Jadi the power of kepepet itu benar-benar terpakai ketika saat merantau. Misalkan nih udah akhir bulan nih, ibu kos minta bayaran kos, duit menipis, kan kita usahakan merantau jangan minta ke orang tua ya kan. Gajian belum turun ataupun gajian udah habis ya kan. Nah di situ kita dituntut berputar keras untuk bagaimana mendapatkan uang ataupun rezeki agar bisa bayar kos, agar bisa biaya untuk hidup ya kan. Jadi dari pengalaman-pengalaman susah, sedih, senang, dan banyak berinteraksi dengan orang lain, golongan lain, bahkan agama lain, dan juga ras lain. Nah disitulah ilmu kita bisa dapat. Makanya saya bilang tadi, ketika orang yang egonya masih tinggi ataupun gampang nyalahkan, mainnya kurang jauh. Oke. Menurut Mas Mulki sendiri nih, kita sebagai pemuda itu perlu nggak sih kerjasama? Ya perlu banget, yang seperti yang saya sampaikan tadi, di era 4.0, generasi Z, generasi milenial, ya kita memang harus berkolaborasi untuk menciptakan suatu perubahan. Tidak bisa dengan sendiri. Ada emang kadang-kadang orang yang kelihatannya sendiri ya kan, tapi di balik dia itu banyak. Misalkan kayak kayak Deddy Kobuser. Nah di belakangnya Master Deddy Kobuser itu ada tim-tim, ada tim yang jago ngedit, ada tim yang jago pengambilan gambar, ada penataan ruang dan lain sebagainya. Pokoknya kita perlu banget untuk kolaborasi. Nah untuk kolaborasi sendiri nih Mas nih, pastinya kan juga butuh wadah. Ada ya nah, benar. Di sini di Sumeneb sendiri ada nih wadah yang namanya, saya sebut tadi paper ya. Yes, Pemuda Perubahan Sumeneb. Nah, pandangannya Mas Mulki nih, peran Pemuda Perubahan Sumeneb nih untuk Sumeneb sendiri itu apa? Nah, ketika kita berbicara peran, kita lihat dulu diri kita, kemudian tim kita ya kan. Sudah bisa bergerak nggak diri kita? Sudah bisa bergerak nggak tim kita? Nah, kalau diri kita sudah bisa bergerak, terus mempengaruhi tim, dan tim juga bisa bergerak, insya Allah bersamaan dengan kehendak dan takdir dari Allah, perubahan bisa terjadi. Saya lihat di Pemuda Perubahan Sumeneb juga ada banyak teman-teman yang jago dalam ekonomi, ada sastra, ada budaya juga, ada juga perihal keagamaan. Jadi tinggal di-combine aja, tinggal dikolaborasikan, tinggal sama-sama mensupport. Dan salah satu kunci kesuksesan adalah istiqomah dalam bergerak ini. Oke Mas, mau nanya lagi nih, alasan Mas Mulki sendiri nih, kenapa sih kok mau bergabung bersama kita di Paper Sumeneb? Di Paper Sumeneb ya.
Saya bercerita sedikit. Waktu itu ketika saya masih belum menjadi presma, ya kan, masih kuliah, melihat perubahan ataupun melihat keadaan Jakarta yang begitu wah, jadi saya tertarik untuk pengen bikin daerah saya, kampung saya, kabupaten saya wah juga, ya kan. Pokoknya sama Allah saya minta, ya kan, ya Allah temukan saya dengan orang-orang yang sama-sama satu visi, satu misi, ya kan, dalam perubahan negara yang lebih baik. Qadarullah dalam waktu yang lama, ketika saya sampai kelar kuliah, kelar ngejabat Presma, kelar kuliah, pulang kampung berkat corona, ya kan, pulang kampung ternyata ketemu dengan pemuda-pemuda yang hebat menurut saya, ya, yang usianya masih jauh di bawah saya tapi pemikirannya sudah keren banget, sudah cool, dan secara konsepnya juga sudah lumayan matang, ya kan. Pokoknya aduh, ini merupakan jalan yang Allah berikan, saya yakin, kan. Akhirnya saya masuk, saya coba untuk beristiqomah di dalamnya, dan semoga benar-benar bisa mewujudkan perubahan meskipun tidak hari ini tapi ada hari esok, asal kita tetap istiqomah gitu. Oke, untuk closing statement nih Mas nih, terakhir pesan dari Mas Mulki untuk para pemuda Sumeneb dan harapannya tentunya bagi saya juga. Iya dong, untuk harapan kedepannya itu seperti apa? Ya. Pesan dan kesan untuk pemuda Sumeneb tentunya bagi saya juga seperti yang saya sampaikan dari awal, bahwa kita harus menurunkan ego kita tingkatkan kolaborasi kita, dan juga kita harus bertanggung jawab dengan ide kita, dan dalam pergerakan kita tetap harus istiqomah. Jangan takut ketika ada badai, karena badailah yang bikin lautan menjadi indah. Oke, bagus sekali nih dari Mas Mulki. Oke, cukup sekian nih dari Mas Mulki, teman-teman. Untuk info yang lebih lanjut, kita ada akun Instagram. Langsung follow aja akun kita di paper.sumenab, dan juga subscribe di akun YouTube kita paper.sumenab. Mungkin Mas Mulki ada akun yang perlu diikuti nih. Bisa di follow di akun IG saya @molki_kacong, kemudian juga kreatifan saya di @sebijak.id dan Indonesian Progressive Management. Itu semuanya di IG. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Mulki Ya, atas sama-sama, waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman. Saya mungkin mengucapkan terima kasih juga ya. Yaudah, kita bertemu lagi di episode podcast selanjutnya. Dadah. Selesai.